Cerita bermula pada masa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Kerajaan Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk mengambil beberapa orang Israel supaya dapat bekerja di istana raja. Maka terpilih Daniel, Hananya atau Sadrak, Misal atau Mesak, dan Azaria atau Abednego untuk bekerja di istana raja. Mereka terpilih karena mereka adalah pemuda yang tidak ada celah, berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengalaman banyak, dan dianggap cakap untuk bekerja di istana. Hidup Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dipelihara dan berkati Allah. Walaupun mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makan hidangan raja dan minum anggur, dan mereka hanya makan sayur dan minum air, tubuh mereka tetap sehat, dan perawakan mereka lebih gemuk dari orang-orang lain yang makan hidangan raja. Dan raja mendapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi. Raja menjadi gelisah tentang mimpinya itu. Raja memanggil semua ahli jambi dan ahli sihir, tapi tak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi raja. Raja menjadi marah karena tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpinya. Maka Daniel dan kawan-kawannya maju menghadap raja dan meminta waktu kepada raja untuk berdoa supaya diberi hikmat oleh Allah untuk dapat mengartikan mimpi raja. Allah menjawab doa Daniel sehingga Daniel dapat mengartikan mimpi raja. Inilah arti mimpi Raja Nebukadnezar. Kepala dari emas melambangkan kerajaan Babel. Dada dan lengan dari perak melambangkan akan ada kerajaan lain yang akan muncul, kerajaan yang kurang besar dari kerajaan Babel. Perut dan pinggang dari tembaga akan ada kerajaan lain lagi yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Paha dari besi, kaki dari campuran besi dan tanah liat, akan ada kerajaan yang kuat tetapi juga bercampur dengan kerajaan yang rapuh. Batu yang meremukan patung tersebut melambangkan kerajaan terakhir, yaitu kerajaan Allah yang berkuasa atas semua kerajaan lain yang ada di bumi. Setelah Daniel berhasil mengartikan mimpi raja, raja memuliakan Daniel, dan dibuatlah Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan Daniel menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Cerita berlanjut saat Babel berada di bawah pemerintahan Raja Darius. Daniel masih ada di Babel saat pemerintahan Raja Darius, dan Daniel tetap menjadi orang yang dikasihi oleh raja karena kecakapan dan kepandaian. Daniel menjadi salah satu dari 3 penjabat tinggi di istana. Namun demikian, ada pejabat tinggi dan wakil istana lain yang tidak menyukai Daniel. Orang-orang itu mencari kesalahan Daniel untuk menyingkirkan Daniel dari istana. Mereka bersepakat membujuk raja supaya raja mengeluarkan sebuah peraturan bahwa seluruh masyarakat harus menyembah dan berdoa hanya kepada raja selama 30 hari. Jika didapati ada yang berdoa kepada Allah atau dewa selain raja, maka orang tersebut akan dimasukkan ke gua singa. Raja pun setuju dengan usul tersebut. Walaupun demikian, Daniel tetap berdoa dan bermohon kepada Allah 3 kali sehari dari atas kamarnya seperti yang biasa dia lakukan. Diketahuilah oleh orang-orang yang tidak menyukai Daniel bahwa Daniel masih berdoa kepada Allahnya. Maka mereka bergegas menemui raja untuk melaporkan perkara tersebut.
Sedihlah hati raja mengetahui hal tersebut, tapi raja tidak dapat berbuat apa-apa. Daniel pun harus dilemparkan ke dalam gua singa dan dibawalah sebuah batu besar untuk menutup mulut gua itu. Semalaman raja tidak makan dan tidak dapat tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, raja buru-buru pergi ke gua singa. Dan ketika dia sampai dekat gua itu, berserulah dia memanggil Daniel. Dan didapatinya bahwa Daniel masih hidup. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan, kata Daniel. Sangat sukacitalah Raja Darius dan memberi perintah untuk menarik Daniel dari dalam gua singa. Dan raja memberi perintah supaya orang-orang yang telah menuduh Daniel untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Belum lagi mereka sampai di dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka. Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa yang mendiami seluruh bumi, supaya orang-orang tersebut takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dia Allah yang telah melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa.